Masuk ke bab selanjutnya, yakni bab 4 mengenai adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang pertama ada adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, syiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai syiyab atau saub karena ini dasarnya adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Yang kemudian ada fungsi pakaian, yaitu fungsi pakaian ada sebagai penutup aurat, perhiasan, melindungi dari bencana, dan penunjuk identitas. Selanjutnya ada adab berhias. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan ataupun yang lain dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Kemudian bentuk adab berhias. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain yaitu niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua ada dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Yang ketiga ada dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat ada tidak berlebih-lebihan. Yang kelima dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam adalah ada berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang kedelapan dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun ria. Baik, berikutnya ada adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihla atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud tertentu. Yang keempat ada adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Berikutnya ada bentuk-bentuk adab dan bertamu, yakni memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita.
Berikutnya ada memperkenalkan diri apabila tuan rumah masih belum mengenal. Berikutnya ada mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang berikutnya ada jangan duduk sebelum dipersilahkan. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Berikutnya ada mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Jangan melirik-lirik. Apabila dirasa sudah cukup, bersegera minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucapkanlah Assalamualaikum sebagai petanda pamit. Berikutnya ada adab menerima tamu. Menurut KBBI, menerima tamu diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai macam cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu. Atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari ridho Allah, setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Berikut ada bentuk-bentuk adab dalam bertamu. Adab dalam menerima tamu. Yang pertama ada berpakaian sopan. Terima tamu dengan sopan, santun, dan ramah tamah. Jawablah sapaan dengan ucapan Waalaikumsalam bila memberi salam. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Persilakan masuk dan duduk. Suguhilah hidangan dan minum. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segera beritahu orang tua kita. Berikutnya ada ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Berikutnya ada jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang, dan antar pulang sampai depan rumah atau halaman ketika pulang.